Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada ba'da maghrib ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعه ووله إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga, mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah Masjid Hasanuddin Majdi yang insya Allah kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat yang ke-18, Allah berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang memperhatikan, setiap orang meneliti, menelaah apa yang telah dia siapkan, apa yang dia telah lakukan, apa yang telah dia perbuat untuk hari esoknya. Ma qaddamat lighad wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Pada ayat ini, garis bawahnya, stressing pointnya adalah tentang perintah Allah agar orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah itu senantiasa memperhatikan, meneliti apa yang dia telah lakukan, apa yang dia persiapkan untuk hari esoknya. Ini artinya bahwa orang yang beriman itu hidupnya itu terencana, hidupnya itu dipersiapkan, hidup itu terprogram. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kita lakukan persiapan. Kita buat satu persiapan. Bangun jam berapa,
Bangun jam 4, setelah bangun apa? Sholat malam, setelah itu apa? Baca Al-Quran, setelah itu apa lagi? Datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, sedekah, silaturahmi, menjenguk orang sakit, belajar ilmu agama, dan lain sebagainya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, harusnya semua orang yang beriman itu membuat rencana dalam hidupnya. Maka kalau ada orang yang mengatakan dirinya beriman, namun hidupnya tanpa rencana, itu dipertanyakan keimanannya. Orang beriman itu hidupnya dengan rencana yang matang. Setiap hari itu terencana. Hari esok itu besok. Hari esok itu adalah kita mati nanti. Itu hari esok. Ma qaddamat liqat. Setiap orang hendaknya memperhatikan apa yang dia persiapkan, apa yang dia lakukan untuk hari esoknya. Besok itulah kita persiapkan apa yang mau kita kerjakan besok, apa yang mau kita lakukan besok. Besok itu adalah hari kematian kita. Besok itu adalah hari kiamat kelak. Kita perlu persiapkan bagaimana keadaan kita nanti di hari kiamat nanti. Kalau kita sudah melakukan persiapan, sudah membuat satu planning, perencanaan bagaimana untuk hidup yang baik. Bagaimana kalau kita berkeluarga, bisa punya rumah, bisa punya mobil, punya deposito, punya anak, punya istri, punya suami, punya tempat tinggal yang bagus. Kita telah persiapkan untuk kehidupan yang baik. Namun lebih penting lagi, sudahkah kita mempersiapkan untuk akhirat kita yang baik kelak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak orang hanya sibuk mempersiapkan untuk hidup yang baik, tapi lupa mempersiapkan untuk mati yang baik. Lalai untuk mempersiapkan bagaimana untuk kehidupan akhirat yang baik. Husnul khotimah. Kita dijemput oleh Allah dalam keadaan yang baik. Dan kebaikan itu tidak mungkin didapat tanpa perencanaan. Tidak mungkin orang bisa memperoleh satu kebaikan kalau tidak dia rencanakan. Makanya Allah perintahkan kepada orang beriman supaya dalam hidup itu selalu punya rencana. Ada rencana yang ingin kita kerjakan, yang ingin kita lakukan. Perlu melakukan satu persiapan. Dan sebentar lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan. Malam hari ini tanggal 8 Sya'ban. Itu artinya waktu menyambut Ramadan lebih kurang tinggal 21 hari lagi. Lebih kurang 3 minggu lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Maka orang beriman dia pasti persiapkan dirinya dari sekarang. Bahkan jauh dari hari. Dari jauh hari dia sudah persiapkan. Sahabat Rasulullah 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah bersiap-siap. 2 bulan sebelum Ramadan sudah bersiap-siap. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ini doa ini yang diajarkan oleh Rasul menunjukkan orang beriman itu jauh-jauh hari sudah dia persiapkan untuk menyambut Ramadan. Dia tingkatkan imannya, dia tingkatkan ketakwaannya. Dia persiapkan dirinya. Bagaimana dengan kita ini? Sudahkah kita persiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan yang tinggal 21 hari lagi? Kalau seandainya kita bertemu dengan orang yang kita cintai, tentu kita akan bersiap-siap. Lama tidak bertemu dengan orang yang kita cintai, 1 tahun terpisah. Dengar kabar orang yang kita cintai akan pulang lagi, akan ketemu kita kira-kira 3 minggu lagi mau ketemu kita. Bagaimana kita? Apakah kita bersiap-siap? Kita pasti bersiap-siap. Ibu-ibu barangkali sudah mulai bersolek, barangkali sudah mulai cari baju yang baru karena mau bertemu dengan kekasih ini. Performance-nya dia buat terbaik. Tidak usah begitu. Kalau seandainya kita mau bertemu dengan pemimpin, dengan wali kota, dengan gubernur, bagaimana kita? Apakah kita asal-asalan aja atau kita persiapkan? Itu pasti kita akan persiapkan dengan sungguh-sungguh. Baju apa yang mau dipakai? Nanti kalau ketemu Pak Bupati, Pak Gubernur, Wali Kota, apa yang mau disampaikan? Itu sudah kita persiapkan, kita susun rencana. Nanti kita akan pakai baju ini, nanti kita akan bicara ini, nanti kita akan minta ini atau sesuatu. Kita persiapkan itu semua. Itu mau bertemu dengan manusia. Bayangkan lagi kalau kita bertemu dengan yang menciptakan manusia, yang jauh lebih hebat dari manusia, yang jauh lebih hebat dari segala raja apapun, raja di raja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta, dan Allah mau bertemu dengan kita. Kapan itu waktunya? Di bulan Ramadan itu Allah ingin bertemu dengan kita, khususnya orang-orang beriman. Bagaimana sikap kita menyambut Ramadan? Maka kalau perlu kita persiapkan dari sekarang ini, bersama-sama kita siapkan diri kita dengan baik untuk menyambut yang namanya Ramadan nanti. Ada 3 persiapan. Pertama, kesiapan fisik kita. Ini fisik perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jangan sampai nanti kita mau Ramadan jatuh sakit. Maka dari sekarang jaga fisik kita, jaga kesehatan. Bagaimana caranya? Yang paling terbaik itu untuk sehat, kata Rasulullah, antasumu as-sehat. Puasalah kalian supaya sehat. Makanya kita disuruh di bulan Rajab itu memperbanyak puasa, apalagi di bulan Sya'ban yang dikatakan oleh Aisyah tidak pernah akbar Rasulullah paling banyak berpuasa melebihi bulan Sya'ban ini. Hampir-hampir seperti setiap hari kelihatannya Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban ini. Itu latihan, warming up, pemanasan sebelum datang bulan Ramadan. Sudah dilatih kita berpuasa. Perbanyak puasa di bulan Sya'ban nih. Supaya apa? Supaya sehat. Nah, jangan sampai ada sebagian orang berpikir begini. Wah, sebentar lagi mau puasanya, karena kau makan nah. Mumpung belum puasa, berhimat makan. Apa yang ada sikat aja jar. Setumat lagi karena kau makan jar. Kesempatan, wah ini makan aja banyak-banyak. Lalu makan sepuas-puasnya tanpa melihat bagaimana kondisi fisik kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kolesterol naik, asam urat naik, darah tinggi naik. Nah, akhirnya begitu masuk Ramadan jatuh sakit. Maka orang beriman siapkan fisik kita untuk menyambut Ramadan. Perlu ini kesiapan fisik, zahirnya disiapkan. Ibu-ibu rumahnya disiapkan, dirapikan, dibersihkan. Dirapikan rumahnya. Masjid-masjid sudah mulai itu, dirapikan, dibersihkan semuanya itu. Buat indah, buat harum, buat wangi. Menyambut Ramadan kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita ini memang benar-benar berharap bertemu Ramadan. Walaupun Allah tidak memerlukan semua itu, tapi kita perlu menunjukkan sikap kita adalah orang-orang yang benar-benar serius menyambut Ramadan. Kalau perlu kita punya satu style pakaian yang baru menyambut Ramadan. Begitu bagi bagus. Kalau ada duitnya. Kalau ada daya kada kawa. Kalau ada duitnya bagus tuh. Kita kan kalau mau ke kondangan aja, kalau ke kondangan orang besar misalnya, itu pasti tuh besok ke kondangan pakai baju apa yuk? Itu kadang-kadang kita malah bisa ke pasar beli baju dulu, cari baju dulu. Kenapa? Besok mau ke kondangan. Jangan sampai kita mau masuk Ramadan nanti tidak ada persiapan. Maka usahakan sebelum 1 Ramadan berkumandang azan maghrib itu 1 Ramadan kita semua sudah di rumah-rumah Allah. Sudah di atas sajadah, dalam keadaan sudah mandi, sudah wangi, sudah bersih, menyambut Ramadan dengan sikap yang serius, sungguh-sungguh menyambut Ramadan. Coba nanti perhatikan, banyak orang-orang yang mau 1 Ramadan masih berkeliaran di jalan. Bagaimana seperti itu? Sudah mau masuk 1 Ramadan, dia masih sibuk berkeliaran di jalan sana. Banyak, coba nanti kita sama-sama perhatikan, banyak manusia seperti itu. Ini bagaimana sikap orang yang seperti ini? Dia menyambut Ramadan tidak ubahnya seperti bulan-bulan yang lainnya. Tidak ada beda sama sekali. Orang beriman punya sikap yang beda menyambut Ramadan. Dia tunjukkan kepada Allah bahwa memang betul dia serius. Dia sungguh-sungguh berharap bertemu dengan Ramadan. Wa balighna Ramadan. Dia berharap memang mau bertemu dengan Ramadan itu. Kenapa? Karena di Ramadan itu Allah turun di langit-langit terdekat. Allah mau bertemu dengan manusia. Allah mau bertemu dengan orang-orang beriman. Ingin memberikan rahmat, ingin memberikan maghfirahnya, ingin memberikan hidayahnya. Maka orang yang beriman, dia siapkan dirinya dengan sungguh-sungguh menyambut Ramadan kelak. Tinggal 21 hari lagi. Ini persiapan yang pertama, kesiapan fisik kita. Yang kedua adalah kesiapan pengetahuan, kesiapan wawasan kita. Masuklah dalam Ramadan dengan pengetahuan, wawasan yang cukup tentang Ramadan. Dari sekarang mulai itu baca-baca buku tentang Ramadan. Jangan masuk Ramadan tidak punya bekal pengetahuan sama sekali. Siapkan wawasan, siapkan pengetahuan kita, supaya dengan pengetahuan itu, wawasan itu kita punya cara pandang yang benar terhadap Ramadan ini. Macam-macam cara orang memandang Ramadan ini.
Orang yang kurang punya pengetahuan tadi, dia memandang Ramadan ini kesempatan, peluang bisnis. Banyak seperti itu. Mohon maaf lah, jangan tersinggung. Ada sebagian orang mengatakan, kena Ramadan bisa berjual apa yuk? Wah, kesempatan ini peluang bisnis. Dari sekarang ini sudah merancang. Nanti di Ramadan akan jual ini, akan jual itu. Lihat ini, karena banyak manusia memandang Ramadan sebagai kesempatan peluang bisnis untuk dapat untung yang banyak. Ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu. Ini karena kekurangan pengetahuan. Lalu memandang Ramadan ini sebagai peluang untuk bisnis, peluang untuk dapat untung yang banyak, peluang untuk meraih uang semakin banyak. Lalu dari sekarang dia rancang. Mall-mall semua sudah merancang tuh. Plaza-plaza semua merancang, sudah buat iklan, diskon besar-besaran selama Ramadan. Nah, ini adalah orang-orang yang memandang Ramadan sebagai peluang bisnis. Ada lagi yang kedua, orang yang kena kurang pengetahuan memandang Ramadan hanya sebatas ritual tahunan. Atau kita katakan tradisi spiritual tahunan. Dia paling rajin ke masjid, paling rajin puasa, paling rajin tarawih, tapi sifatnya, karakternya, ketakwaannya, kedekatannya kepada Allah tidak juga berubah. Seperti itu juga. Banyak yang seperti itu nanti orang puasa. Tidak berubah tuh. Kesabaran tidak bertambah, keikhlasan tidak bertambah. Kenapa? Dia hanya memandang Ramadan itu sebagai ritual belaka. Tentu beda orang yang beriman kepada Allah. Dia akan memandang Ramadan ini sebagai sesuatu yang mahal buat dirinya. Sesuatu yang sangat berharga buat dirinya. Bukan satu hari, satu detik bagi orang beriman di bulan Ramadan itu sangat berharga, mahal buat dirinya. Kalau misalnya kita memberikan sesuatu kepada petani, petani kurang punya pengetahuan. Kira-kira kalau dia ditawarkan diberi hadiah cangkul atau lukisan Picasso, kira-kira petani pilih mana? Petani yang kurang pengetahuan dia akan pilih cangkul. Karena dia anggap cangkul inilah yang berharga, cangkul inilah yang berguna, bisa untuk mencangkul sawahnya. Karena petani kurang pengetahuan. Padahal kalau dia memilih Picasso, itu bisa untuk membeli hektaran sawahnya. Lukisan Picasso miliaran harganya. Bisa membeli alat berat untuk membajak sawahnya. Tetapi karena petani kurang pengetahuan, yang dia ambil justru cangkul, lukisan Picasso dia kasihkan ke orang lain, atau barangkali bisa dibuangnya. Karena dia anggapnya tidak punya nilai, tidak punya harga. Karena kurang pengetahuan. Nanti banyak seperti itu orang di Ramadan. Yang dianggapnya berharga di Ramadan itu adalah pasar wadai. Rame-rame sore-sore ke pasar wadai. Mana-mana orang jual wadai. Di mana-mana orang cari untung. Di mana-mana orang bisnis semua. Karena dia anggap itulah yang berharga. Obral besar-besaran. Wah, kesempatan peluang bisnis semakin terbuka lebar. Maka orang kebanyakan menganggap inilah yang paling berharga. Dia tidak tahu bahwa di Ramadan itu yang mahal adalah rahmat Allah, yang mahal adalah maghfirahnya Allah, yang mahal adalah hidayahnya Allah, yang Allah ingin berikan, Allah turunkan kepada orang yang beriman, yang menyiapkan jiwanya untuk menyambut Ramadan. Maka kita perlu persiapkan wawasan supaya kita benar cara memandang Ramadan ini. Jangan kita pandang Ramadan sebagai peluang bisnis untuk cari keuntungan. Jadi kalau mau cari untung bisnis dunia sekarang ini ayo silahkan. Carilah dunia tuh, kejar dunia. Begitu masuk Ramadan, stop segala macam urusan dunia. Itu yang dicontohkan oleh Rasul dan seluruh sahabat dan ulama-ulama salafus saleh, tabi'in seperti itu. Setiap masuk Ramadan, bulan itu dia khususkan 1 bulan penuh hanya untuk berhubungan dengan Allah. Tidak ada urusan dunia. Bagaimana kita berani seperti itu Bapak Ibu? Berani? Kalau berani nanti boleh ikut ulun 1 bulan penuh ke Palangkaraya. Program menghafal Quran 1 bulan penuh di Palangkaraya. Tidak ada urusan lain kecuali urusan beriman, bertakwa, beribadah, ngapal Quran selama 9 penuh. Gratis, tidak bayar. Boleh pian kalau mau ikut.
Boleh kalau mau ikut. Ini tidak bergantung usia. Siapa yang mau boleh ikut. Semua ditanggung. Bis-bis semua ditanggung. Asal mau aja. Tinggalkan sementara waktu urusan dunia selama 1 bulan saja Bapak Ibu. Ramadan ini banyak namanya. Disebut sebagai Syahrul Syiyam, Syahrul Mubarak, bulan Ramadan itu. Salah satunya Syahrullah, bulannya Allah. Barangkali ini maksudnya kenapa disebut Syahrullah, bulannya Allah. Barangkali maksud Allah supaya orang beriman menjadikan Ramadan itu bulan yang dia khususkan hanya untuk Allah. Tidak ada urusan yang lain. Harusnya begitu. Stop dulu segala macam bisnis. Sudah 11 bulan dirampas dunia. Jangan sampai nanti 1 bulan Ramadan dirampas dunia juga. Habis waktu kita untuk bisnis yang tidak pernah selesai-selesainya urusan dunia ini. Tidak mau habis-habisnya urusan dunia ini Bapak Ibu sekalian. Kita yang mengendalikannya. Jangan kita dikendalikan oleh dunia ini. Coba khususkan 1 bulan Ramadan itu hanya untuk Allah. Syahrullah, bulannya Allah. Kita buktikan orang beriman menjadikan Ramadan betul-betul sebagai bulan hanya untuk Allah saja. Tidak ada urusan yang lain kecuali urusan ibadah kepada Allah, urusan bertakwa kepada Allah. Maka orang beriman pasti menunggu-nunggu, menanti-nanti, merindukan yang namanya bulan Ramadan itu. Dia persiapkan dirinya untuk menyambut Ramadan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Ini baru namanya orang beriman sejati. Berani tidak kita seperti itu? Mengkhususkan Ramadan itu hanya untuk urusan sama Allah hanya. Kalau berani begini, Masya Allah, itu luar biasa. Nanti lihat hasilnya bagaimana. Coba kita jadikan Ramadan nanti itu Ramadannya terbaik sepanjang hidup kita. Khususkanlah 1 Ramadan itu. Jadikan Ramadan tahun ini barangkali terakhir. Kita berharap berdoa moga-moga kita dipertemukan Allah dengan Ramadan. Wa balikna Ramadan. Karena banyak orang-orang yang di bulan Rajab, Sya'ban dipanggil oleh Allah. Banyak. Nah, kita minta supaya Allah mempertemukan kita dengan Ramadan. Kenapa? Kita sadar, kita tahu kita masih banyak kekurangannya, masih banyak kesalahannya, masih banyak keburukannya, banyak dosa kemaksiatan. Kesempatan kita untuk memperbaiki diri di bulan Ramadan ini. 1 bulan Allah minta kepada orang beriman memfokuskan beribadah kepada Allah. 1 bulan saja. Kalau yang lain kita bercampur urusan kita. Urusannya banyak, bercampur-campur dunia. Bahkan kalau kita mau jujur, urusan dunia kita lebih banyak daripada urusan kita sama Allah. Waktu kita lebih banyak habis untuk mengejar dunia daripada beribadah kepada Allah. Ramadan ini kesempatan kita. Tunjukkan kepada Allah bahwa kita memang orang yang berharap rahmat Allah di bulan Ramadan. Berharap maghfirah, berharap hidayah dari Allah. Dengan cara siapkan diri kita untuk menyambut Ramadan. Jangan sampai seperti petani tadi yang tidak tahu kalau Picasso itu mahal, dia pilih cangkul yang murah. Jangan kita pilih dunia murah harganya, padahal ada urusan rahmat Allah, maghfirah Allah, hidayah Allah yang mahal harganya, tapi kita abaikan, tapi kita sia-siakan. Ini persiapan yang kedua, perlu menyiapkan wawasan pengetahuan kita. Persiapan yang ketiga, kesiapan yang ketiga ini yang paling penting Bapak Ibu. Siapkan jiwa kita untuk menyambut Ramadan. Maka tadi tema kita ini kesiapan jiwa menyambut Ramadan. Fisik perlu disiapkan, wawasan pengetahuan perlu disiapkan, tapi yang lebih penting lagi, yang lebih utama lagi, siapkan jiwa kita untuk menyambut Ramadan. Jiwa yang bagaimana yang perlu disiapkan ini? Jiwa yang di dalamnya itu ada iman kepada Allah. 21 hari ini pupuk iman kita, pupuk ketakwaan kita, supaya masuk Ramadan dengan bekal iman nih yang cukup. Dari sekarang biasakan kita puasa sunnah, biasakan bangun malam tahajud, biasakan baca Quran, biasakan bersedekah, biasakan. Jaga lisan kita selama 21 hari ini menjelang Ramadan. Jaga lisan kita, lakukan amal kebaikan, tinggalkan segala macam bentuk keburukan. Siapkan diri kita, pupuk iman kita, pupuk ketakwaan kita menyambut Ramadan. Kesiapan jiwa ini perlu dilakukan, yaitu jiwa yang di dalamnya itu imannya ada kepada Allah. Dan iman itu bertambah di bulan Sya'ban ini, puncaknya nanti di Ramadan. Buat iman kita bertambah dalam bulan Sya'ban ini. Siapkan jiwa kita semua.
Allah manggil untuk orang beriman. Yang dipanggil bukan seluruh manusia, tapi Allah khususkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, yang Allah panggil itu orang beriman. Karena yang mampu menjalankan siyam, yang menjalankan as-saum itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Yang bisa saum Ramadan dengan benar adalah orang yang punya iman kepada Allah. Maka dipanggil orang-orang istimewa, dipanggil orang terbaik, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka orang yang beriman ini mempersiapkan jiwanya menyambut Ramadan. Iman itu. Dan apabila orang sudah menyiapkan imannya itu dengan benar, maka ketika masuk Ramadan nanti, kecenderungan orang beriman itu hanya mau bertemu Allah. Kecenderungan orang yang beriman hanya mau dekat kepada Allah di bulan Ramadan, bukan kepada yang lainnya. Dia hanya mau dekat kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah ayat 186. 183, 184, 185 ini tentang Ramadan semua, cerita Ramadan semua. Di 186-nya Allah katakan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada abdi-abdiku yang bertanya tentang aku, katakan fa inni qarib, katakan aku dekat. Kalau Allah itu sudah pasti ingin dekat dengan kita. Allah sangat cinta kepada kita. Allah ingin dekat kepada kita. Tinggal kita lagi orang beriman, apakah juga mau dekat kepada Allah di Ramadan nanti itu? Maka dikatakan hadis, di Ramadan Allah turun di langit-langit yang terdekat. Allah mengabulkan doa-doa, Allah ampunkan semua dosa. Allah ingin bertemu dengan orang beriman, ingin bertemu dengan dan dekat dengan orang beriman. Sekarang pertanyaannya kita bagaimana? Apakah juga mau dekat dengan Allah selama Ramadan nanti? Nah, jangan sampai kita mengabaikan Ramadan. Jangan sampai kita mengabaikan hubungan kita kepada Allah di dalam Ramadan itu. Maka jadikan diri kita orang beriman. Tandanya kita beriman, kecenderungan kita hanya mau dekat kepada Allah selama bulan Ramadan nanti. Tidak ada kecenderungan yang lain. Dia hanya mau dekat kepada Allah. Dia hanya mau beribadah kepada Allah. Dia sikapi Ramadan itu sebagai bulan metamorfosis. Bulan metamorfosis. Kalau kita ingat kata-kata metamorfosis, kita akan ingat dengan yang namanya ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Peristiwa metamorfosis. Ulat tadi makhluk yang menjijikkan, makhluk yang tidak enak dilihat, kotor, letaknya di bawah. Dia masuk dalam kepompongnya, masuk dalam pulpa, dia berpuasa selama 12 hari sampai 24 hari. Ulat yang tadi menjijikkan berubah menjadi kupu-kupu yang indah, yang cantik, yang banyak manfaatnya, yang banyak gunanya, yang disenangi, enak dipandang mata. Padahal tadi dia ulat yang kotor. Padahal tadi dia ulat yang menjijikkan, berubah menjadi kupu-kupu yang cantik, yang indah karena puasa yang dia kerjakan. Nah, orang beriman begitu nanti itu. Orang-orang yang siap jiwanya menyambut Ramadan, dia berubah dari ulat menjadi kupu-kupu. Tadi dia pemalas jadi rajin. Tadi dia sombong jadi rendah hati. Tadi dia pemarah jadi penyabar. Tadi dia sombong jadi rendah hati. Tadi serakah, sekarang memberi. Berubah. Ulat telah berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Ini kalau orang menyikapi Ramadan itu dengan iman, dengan jiwanya. Pasti jiwa yang benar, jiwa yang tenang, jiwa yang beriman mengantarkan seseorang kepada nilai ketakwaan. Dia akan memperolehkan kualitas ketakwaan di bulan Ramadan nanti itu. Maka kita siapkan iman kita ini. Siapkan jiwa kita dengan keimanan yang tepat, dengan keimanan yang benar. Tambah kualitas keimanan kita menyambut Ramadan ini. Orang yang beriman cenderung kepada Allah. Sebaliknya, orang yang cinta dunia, kalau orang cinta iman cenderungnya kepada Allah. Tetapi kalau orang cinta dunia cenderungnya kepada benda-benda dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan nar maswal lahum. Surah Muhammad 47 ayat 12. Sesungguhnya Allah katakan orang-orang beriman dan beramal soleh itu
dimasukkan ke dalam surganya Allah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan nar maswal lahum. Dan orang-orang yang kafir, mereka menikmati kesenangan hidup dunia dan mereka makan seperti hewan makan dan tempat mereka adalah neraka. Bapak Ibu rahimakumullah, lihat amsal yang Allah berikan. Ada manusia-manusia yang mereka makan seperti hewan makan. Kenapa contohnya hewan makan? Coba kita perhatikan kalau hewan makan seperti apa. Hewan makan hanya sekedar untuk mengenyangkan perutnya aja. Hewan itu makan hanya untuk kenyang aja. Dan untuk mengenyangkan perutnya, hewan akan melakukan apa saja. Bisa membunuh, bisa tuh. Harimau dimakannya kancil, ular dimakannya tikus. Yang penting dia kenyang, dia bisa membunuh. Yang penting dia kenyang, binatang bisa mencuri. Itu kayak monyet warik kalau kita ke Pulau Kembang tuh datang ke sana, itu disambarnya makanan yang kita bawa. Binatang untuk mengenyangkan perutnya bisa membunuh, bisa mencuri. Manusia pun demikian. Kalau dalam pengaruh kendali dunia, di bawah kendali perutnya, di bawah kendali seksnya, maka dia tak ubahnya seperti hewan yang akan menghalalkan segala macam cara untuk dapat makan. Bisa membunuh juga manusia, bisa mencuri, bahkan bisa jual diri. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, menjual ayat-ayat Allah untuk cari makan. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kau jual ayat-ayat kami dengan harga yang murah. Banyak orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah untuk cari makan ini banyak. Banyak sekali. Yang dia membawa ayat-ayat Allah, dia jual agama ini hanya untuk dapat keuntungan dunia aja. Banyak seperti itu. Inilah bahayanya kalau manusia itu terlalu hubud dunia, cinta dunia. Bahayanya apa? Lahir sifat-sifat hewaniyah dalam dirinya. Maka Allah katakan ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia itu seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk lagi. Makanya kita perlu saum Ramadan. Perlu kita puasa Ramadan. Untuk apa? Bukan sekedar menahan haus dahaga. Yang lebih utama lagi, menahan diri kita dari segala macam pengaruh dunia supaya jangan lahir sifat hewaniyah dalam diri kita. Itu perlunya kita berpuasa. Jangan sampai lahir sifat hewan dalam diri kita ini. Maka kita buat Ramadan ini, kecenderungan kita adalah kepada iman yang mengantarkan kita kepada takwa kepada Allah. Kalau kita dengan keimanan, siapkan jiwa kita masuk Ramadan dengan iman, maka kita akan menjadi orang bertakwa kepada Allah di bulan Ramadan nanti. Sekarang persiapkan, banyak zikir, banyak pikir, kurangi pandir. Ulang-ulang lagi, dari sekarang sudah mulai melatih, banyak zikir, banyak pikir, kurangi pandir. Dilatih dari sekarang Bapak Ibu sekalian. Supaya kita menyiapkan iman kita dengan sungguh-sungguh menyambut Ramadan nanti itu. Menjadikan Ramadan betul-betul sesuatu yang mahal harganya, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan. Jadikan Ramadan kesempatan kita untuk meraih rahmat Allah, maghfirah Allah, untuk meraih hidayah dari Allah. Ayo sambut Ramadan dengan semangat, sambut Ramadan dengan gembira, sambut Ramadan dengan kesungguh-sungguhan kita. Siapkan fisik kita, siapkan wawasan kita, siapkan jiwa kita. Buat jiwa kita itu tenang menyambut Ramadan. Ya itu nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kita tenang, masuk Ramadan itu jiwanya tenang. Jangan masuk Ramadan bawa segala macam permasalahan. Maka sekarang ini kalau masih banyak urusan, selesaikan dulu. Yang punya hutang, selesaikan dulu hutang-hutangnya itu sebelum Ramadan. Supaya jangan dikejar-kejar hutang. Tidak tentram hati kita masuk Ramadan. Kalau punya kemampuan, lunasi hutang-hutang kita sebelum Ramadan. Ada segala macam urusan dunia yang belum selesai, selesaikan semua urusan dunia ini sebelum Ramadan. Supaya masuk Ramadan dengan jiwa yang tenang. Allah panggil jiwa yang tenang, yaitu nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu, kembalilah kepada Rabbmu. Allah ingin kita Ramadan itu kembali kepada Allah. 11 bulan sudah kita melupakan Allah, 11 bulan sudah meninggalkan Allah, 11 bulan sudah mengabaikan Allah. Masuk Ramadan, wahai orang beriman, wahai bertakwa, kembali kepada Allah radiyatan mardiyah, dalam keadaan saling ridho meridhoi.
ridho menyambut Ramadan nanti, senang bahagia menyambut Ramadan, bukan beban. Jangan tadi kayak orang kebanyakan beban, bahaya kada makan lagi nah, parai makan. Nah, jangan seperti itu. Sambut Ramadan dengan semangat. Sambut Ramadan dengan jiwa yang benar, jiwa yang beriman kepada Allah. Tandanya orang yang beriman itu kecenderungannya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Kalau Allah pasti cinta sama kita. Allah urus segala macam diri kita ini. Jantung berdetak, darah mengalir, saraf kita semua bergerak, mulut bisa bicara, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Ini sudah Allah kerjakan, Allah urus diri kita semua. Zahir batin kita diurus oleh Allah. Allah cinta, Allah sayang sama kita, Allah peduli sama kita. Tinggal kita sekarang, apakah juga cinta kepada Allah atau tidak? Kalau benar cinta kepada Allah, buktikan cinta itu menjelang Ramadan ini. Ayo persiapkan fisik kita, siapkan wawasan kita, siapkan jiwa kita untuk menyambut Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi yang terbaik dalam hidup kita, dan semoga Allah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.